Shalom saudara, saya percaya pagi ini pagi yang luar biasa. Sebelum kita memulai aktivitas kita, biar kita mencari Tuhan. Dan saya percaya saat kita mencari Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan segalanya bagi kita. Oh haleluya. Kami mau cinta Tuhan, kami mau cinta Yesus. Apapun keadaan kita, makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya percaya pagi ini kita semua cinta Yesus. Katakan sekali lagi buat Tuhan, kami mau cinta Yesus apapun keadaan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat tangan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, kami panggil namamu, Yesus, biarlah namanya sembuh. Mari angkat penyembahan buat Tuhan. Yesus, kami menyembahmu. Kiralah basandaya rabo, kami perlu
Kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Sekali lagi, panggil nama Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya Inilah Tuhan sebagai pernyataan kami bahwa Engkau sangat berarti dalam hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, siapa kami Tuhan, sehingga Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu. Engkau ampuni dosa kami dan Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan ini sebagai pernyataan kami juga. Biarlah kami senantiasa hanya meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang kami boleh bersama Tuhan untuk rindu mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan menjamah kami pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada tengah-tengah kami dan Engkau siap memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat karena kasih Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah selalu dalam kehidupan kita. Saudara, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh ketemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan ada tengah-tengah kita. Amin saudara, hadirat Tuhan sudah turun tengah kita semua. Dan saat ini saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita belajar tentang seorang, yaitu Daud. Saya akan bacakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 34b sampai dengan 36a. Oke, saya akan bacakan. Hal itu dinyatakan Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu
janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya, saya akan ulangi sekali lagi, khususnya untuk ayat 34b dan ayat 36a. Hal itu dinyatakan Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercaya, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, itulah saudara yang kita akan belajar tentang Daud. Kenapa Daud disebut berkenan kepada Tuhan? Karena dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ya, kita bicara pada zamannya. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ya, di sini tidak dikatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada saat dia diberkati. Daud melakukan kehendak Allah pada saat dia sukses. Dia dikatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ini bicara waktu yang panjang. Ya, artinya apa? Sejak kehidupan Daud, mulai dari kecil, bertumbuh dewasa, kemudian menjadi tua. Pada saat Daud awalnya sebagai anak-anak, kemudian menjadi orang tua. Dan juga pada saat Daud, kalau kita melihat Daud ini dimulai karirnya mulai dari apa? Penggembala domba. Kemudian setelah itu dia berubah menjadi apa? Pasukan, tentara yang berperang. Ya. Dan akhirnya apa? Daud menjadi raja. Nah, sepanjang itulah dikatakan Alkitab bahwa Daud adalah orang yang berkenan di zamannya. Sampai dicatat bahwa dia adalah orang yang sangat berkenan kepada Tuhan di saat zamannya itu. Nah, kita belajar kenapa sampai begitu besar perkenanan Tuhan kepada Daud. Ya, dan kita tahu bahwa Daud dalam kehidupannya dia luar biasa dipakai Tuhan, dia diberkati dan dia benar-benar penuh dengan kemenangan. Walaupun pernah juga mengalami satu keterpurukan. Tapi ada beberapa hal yang menarik kalau kita melihat Daud ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Apa bentuk dari bukti cinta Daud yang besar pada Allah dan sehingga dia sangat berkenan kepadanya? Itu tadi, dia berbeda. Kalau kita melihat Salomo, anaknya Daud, luar biasa kan, dia diberi hikmat, kebijaksanaan, dia juga diurapi Tuhan, dia juga orang yang diperkenan Tuhan. Tapi sepanjang hidupnya berbeda dengan Daud. Di akhir dari kehidupan Salomo justru dia banyak meninggalkan Tuhan. Dia membangun mezbah-mezbah yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau Daud enggak. Nah, itulah yang kita akan belajar tentang Daud. Daud sangat mencintai Tuhan. Daud sangat mengasihi Tuhan. Kalau bicara cinta, ada beberapa unsur. Pertama, ada kepercayaan. Di sini dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, di saat Daud menghadapi persoalan, masalah yang begitu besar, ya, karena dia melihat ada musuh yang besar, Goliat, raksasa. Itu bisa dikatakan bahwa sesuatu yang sangat besar menjadi musuh. Dia tidak melihat akan besarnya musuh itu. Dia tidak melihat besarnya akan kuasa dari musuh itu. Tapi justru dia melihat Allah. Dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang telah memilih dia. Dia yang akan menyertai, dia akan memberi kemenangan. Di situ yang ditunjukkan Daud pada saat dia menghadapi persoalan masalah. Nah, saudara, kita juga sering tidak terlepas dengan masalah, baik besar maupun kecil.
Apakah kita bisa belajar seperti Daud? Tidak melihat masalahnya itu pada saat menghadapi, tapi kita melihat Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Karena dialah Tuhan yang hidup, dia akan bisa menyelesaikan masalah itu. Pertama, bahwa dia percaya kepada Tuhan dalam segala apapun yang dia hadapi dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, cinta tadi ada percaya, kemudian cinta mau ditegur apabila bersalah. Dan juga Daud ya, di 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, ini adalah pada saat Daud diperingatkan oleh Natan setelah Daud melakukan hal yang tidak berkenan karena dia berzinah ya. Dia melakukan perselingkuhan dengan Batseba. Bahkan lebih tragis lagi, dia mengkondisikan suaminya Batseba untuk ditempatkan di medan perang yang paling depan agar mati dalam perang itu. Satu dosa yang sangat besar. Tetapi kita melihat betapa hatinya Daud itu sangat mengasihi Tuhan. Di tengah dia memang telah melakukan kesalahan, dia mengakui dosanya. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia minta ampun kepada Tuhan. Nah, di antara kita saudara, kadang namanya kita juga mengiring pada Tuhan, kadang ada jatuh bangun. Bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti Daud, punya hati yang lembut, mau ditegur, ya, kemudian mau mengakui dosanya, kemudian mau bertobat? Bila kita juga belajar seperti Daud ini yang kedua, karena cintanya, maka dia mau diubahkan, dia mau ditegur. Yang ketiga, apa yang kita belajar dari Daud? Kalau kita cinta tadi ya, percaya, kemudian mau ditegur kalau salah. Yang ketiga adalah selalu rindu, ya, selalu rindu. Daud juga dia selalu rindu dengan Tuhan. Dia selalu ingin ketemu dengan Tuhan. Bagaimana cara ingin ketemu dengan Tuhan? Daud suka akan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, Mazmur ditulis oleh Daud. Dan sini dikatakan Daud, betapa Daud itu mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Bahkan dia merenungkan dan melakukan firman itu. Nah, inilah bentuk kesungguhan cinta Daud kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar hanya menyembah, memuji, hanya mulutnya, tapi segala kehidupan Daud di sini benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang mencintai Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Dia menunjukkan sikapnya bahwa dia sangat-sangat mencintai Tuhan. Biarlah saudara, hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Bila kita diingatkan bagaimana cinta kita kepada Tuhan, ayo biarlah kita terus bangun cinta kita, kedewasaan cinta kita kepada Tuhan. Ya, kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dalam melakukan ini semua terlihat, ya, ada ketegasan pada diri sendiri untuk benar-benar mencintai. Ya, kadang ketegasan diri sendiri untuk mencintai itu kadang mengalahkan diri sendiri. Benar nggak saudara? Kalau misalkan saudara mengasihi anak saudara atau orang yang saudara kasihi, saudara mau berkorban apapun juga kan? Seperti Daud, dia berkorban. Dia tidak mementingkan dirinya. Tapi bagaimana pada saat dia itu menunjukkan cintanya kepada Tuhan, itu adalah hal yang menjadi tujuan dia. Sehingga apapun yang dia lakukan adalah tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, sebagai bentuk cintanya dia kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, mari kita semua belajar. Biarlah bukan dengan mulut saja kita, seperti lagu tadi dikatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Seperti itu saudara.
Apakah saudara benar-benar selamanya cinta Yesus? Apakah cinta Yesus kalau pas lagi seneng, pas lagi diberkati, pas lagi sukses? Namanya selamanya itu adalah satu kondisi yang kadang bisa baik, kadang bisa buruk. Kadang bisa sehat, kadang bisa sakit. Kadang bisa berhasil, kadang sedang gagal. Itu namanya selamanya. Seperti Daud, dia sangat berkenan, orang yang sangat berkenan di zamannya. Biarlah kita juga dikatakan anak-anak Tuhan yang sangat berkenan di zaman kita. Yaitu selama kita hidup, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, bila kita tetap cinta kepada Tuhan. Dengan bentuk apa? Melakukan setiap kehendak Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempraktekkan itu, firman Tuhan menjadi bagian dari gaya hidup kita. Bila itu yang menjadi tujuan hidup kita, saudara. Dalam kita membangun keluarga, dalam kita berusaha, berbisnis, bekerja, sekolah, bersosialisasi, bahkan dalam pelayanan. Bila semua tujuannya hanya bagaimana menyenangkan Tuhan. Itulah saudara yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Daud, yang begitu dia mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, sehingga dia dikatakan orang yang berkenan di zamannya. Bila saudara, kita akan terus meningkatkan pengiringan kita kepada Tuhan. Yuk bangun hati kita untuk lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena itulah yang benar-benar menjadi kado yang terindah untuk Tuhan dari kita. Amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat tangan untuk Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari saudara, taruh tangan kita di dada kita sebagai ungkapan bahwa kita ingin lebih lagi mencintai Tuhan. Bahkan sampai dikatakan pujian ini tadi, kita ingin seperti-Mu Yesus, seperti Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, apapun keadaan saudara, bila saat ini kita datang kepada Tuhan, Dia siap menjamah setiap kita semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Engkau kembali memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami dengan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan Allah Raja kami yang hidup, yang begitu mengasihi kami. Kami rindu untuk kami membalas cinta-Mu, membalas kasih-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, beri kemampuan, kemauan untuk kami lebih lagi Tuhan dalam mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Bila kami belajar seperti Daud,
untuk kami senantiasa hanya percaya kepada Engkau. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami hadapi, bila kami hanya mengandalkan Engkau, kami percaya Engkau bahwa Engkau Allah Raja kami yang hidup, yang senantiasa siap menuntun, menolong, memberkati kami. Dan bila kami senantiasa mau ditegur apabila kami salah, dan terlebih itu, biarlah kami senantiasa rindu akan Engkau. Kami selalu ingin haus akan firman-Mu, melakukan setiap kehendak firman-Mu dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau menjamah mereka satu persatu, Engkau memberkati mereka satu persatu. Bahkan kami berdoa secara khusus ya Bapa, apabila saat ini ada di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang hidup. Bilur-bilur-Mu sudah mengalahkan sakit penyakit di atas kayu salib. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar terjadi kesembuhan atas anak-anak-Mu yang mengalami sakit pada saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh terjadi atas anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan tutup bungkus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terus kami bawa bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati, Engkau sembuhkan bangsa kami dari COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa tidak ada gelombang ketiga atau jenis COVID yang baru lagi masuk ke Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semuanya itu. Sembuh dari COVID atas bangsa kami. Dan Tuhan memberkati bangsa kami. Ekonomi maju, bertumbuh dan berkembang. Tuhan nyatakan kuasa-Mu lebih atas bangsa kami. Pak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin. Roh takut akan Engkau berikan atasnya dan bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami serahkan Tuhan, doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mau seperti-Mu Yesus di